Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran 1 bagian 3, yaitu indahnya saling menghormati. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa, mari kita berdoa. Ya, seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak sampaikan adalah memahami makna dan pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Baiklah Ananda sekalian, mari sama-sama kita memahami arti dari Quran surat Al-Kafirun. Sama-sama simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah anak-anakku sekalian, arti dari surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak ingin menjelaskan sedikit bagaimana tentang Quran surat Al-Kafirun ini. Sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa surat Al-Kafirun diambil dari nama surat Al-Kafirun itu sendiri diambil dari ayat pertama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun sendiri adalah surat ke-109. Jumlah surat Al-Kafirun adalah 6 ayat dan surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun ini mengisahkan Nabi Muhammad SAW kemenangan atas dakwanya di kota Mekah pada saat itu dan pupusnya harapan kaum kafir Quraisy untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu cara pun untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Sehingga mereka membuat perjanjian, namun isi perjanjian itu agar ingin Nabi Muhammad mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Namun ditolaklah bahwa Nabi Muhammad dan turunnya melalui surat ini, Nabi Muhammad menolak tata cara ibadah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan dia tidak akan
menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy, dan Nabi Muhammad pun mempertegas tidak akan meminta atau tidak akan menjadikan kaum kafir Quraisy pada zaman itu menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Dan dia sampaikan pada yang terakhir dalam surah Al-Kafirun ayat 6, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya agama masing-masing tidak perlu kita saling mengikuti tata cara ibadahnya. Lalu pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Kafirun? Anak-anakku sekalian, setelah kita memahami artinya, mengenal tentang turunnya surah Al-Kafirun dan kisah sedikit yang berkaitan dengan atau sedikit kisah yang berkaitan dengan surat Al-Kafirun, ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan kita sebagai agama Islam atau umat Islam tentu berbeda dengan agama lain. Dan jadi kita harus menjaga keteguhan dan keyakinan ibadah kita. Apabila ada godaan, ingin kita menyembah agama kepercayaan yang lain, kita harus teguh dan kuatkan keimanan kita. Yang kedua, meskipun berbeda keyakinan, kita harus tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, kita harus saling menghargai cara ibadah agama orang lain. Dan walaupun kita tidak menyetujui, tidak mengikuti ibadah tersebut, tapi bukan berarti kita tidak menghargai cara ibadah mereka. Yang keempat, kita tidak boleh mengikuti tata cara ibadah agama orang lain. Kita boleh mengetahui, memberikan toleransi, tapi bukan berarti kita harus mengikuti tata cara ibadah orang lain atau bahkan apalagi menyembah apa yang mereka sembah. Baiklah, itulah anak-anakku sekalian, pemahaman kita atau pembelajaran kita tentang arti dan pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun. Semoga Ananda setelah belajar tentang pesan atau arti yang terkandung dalam Surat Al-Kafirun ini dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku kita sebagai seorang anak muslim yang memiliki toleransi beragama di sekitar kita, tetangga kita, atau teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tentang pembelajaran kita hari ini. Sekarang, ayo berlatih. Mari kita kerjakan soal-soal di bawah ini melalui buku tulis ya, dan sudah ada di buku paket pendidikan agama Islam. Silakan Ananda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yaitu 1. Pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Kafirun? Apa arti Al-Kafirun? Di kota apa surat Al-Kafirun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan termasuk digolongkan surat apa Quran surat Al-Kafirun? Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy? Kemudian yang terakhir, tuliskan arti ayat ke-6 dari Quran Surah Al-Kafirun. Terima kasih Ananda sekalian. Selamat mengerjakan. Semoga tetap sehat dan semangat. Demikianlah anak-anakku sekalian. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.